Halo semuanya, nama saya Geisar Fatan Firdaus Dalmunte dari kelas 11 TKJ 2. Jadi di sini saya akan memberikan sedikit tutorial mulai dari instalasi sampai ke remote server di Debian Linux. Nah, jadi yang pertama kalian lakukan adalah buka VirtualBox kalian. Kalian bikin operasi sistem yang baru. Nah, kalian kasih nama dulu di sini, name, seperti yang saya lakukan. Nah, saya akan memberi nama operasi sistem baru saya, Geisar Test. Dan di sini pilih tipenya yaitu Linux Debian. Nah, di sini saya akan menggunakan Debian yang 32 bit karena lebih ringan. Oke, langsung saja pencet next. Pilih memory size. Kalau saya biasanya menggunakan memory size sampai ke hijau mentok sini karena emang tidak terlalu berimpact juga terhadap kinerja laptop saya. Maka dari itu saya pilih saja sampai hijau mentok pokoknya. Lalu next lagi dan create hard disk untuk virtual machine kalian. Lalu next, yang pilih yang paling atas yang VDI, lalu dynamically allocated, next. Dan untuk file location and size nya, untuk instalasi yang biasa dan bukan grafikal, kalian cukup 8 GB kayaknya cukup, karena fullnya biasanya cuman sampai 2 GB lebih lah kalau yang biasa. Kalau yang grafikal mungkin 20 GB karena emang lebih gede. Oke, di sini tinggal di create aja. Lalu ya, setelah di create kalian setting dulu di bagian kolom setting. Nah, di bagian setting ini sebentar. Nah, pada bagian kolom setting ini kalian hanya perlu menyeting storage. Di storage ini kalian cukup pergi ke control IDE dan pencet yang empty. Kalian pilih Debian 11 ISO nya. Nah, kalau kalian pernah nginstall pasti dia ingat di mana Debian 11 nya. Tapi kalau belum, kalian harus choose a disk, terus kalian cari di mana kalian naruh file ini. Nah, filenya sebesar 3,71 GB dan berbentuk ISO. Oke, langsung di open kalau udah ada. Nah, ini nanti yang dari tadinya empty berubah jadi Debian 11. Setelah kalian setting ininya, kalian ke network. Nah, di sini di network saya akan menggunakan 3 adapter. Yang pertama adapter 1 atau INP0S3 untuk NAT, dan adapter 2 atau INP0S8 untuk host only, dan adapter 3 yaitu INP0S9 untuk bridge adapter. Nah, di sini kalau misalnya laptop kalian pakai WiFi, atau biasanya kalau laptop kan pakai WiFi. Nah, kalau pakai WiFi pilih yang Intel Air Dual Band Wireless, pokoknya yang wireless. Kayak saya di sini saya pakai WiFi, jadi saya pakainya yang wireless. Nah, saya kan pakai WiFi. Dan kalau misalnya kalian pakai PC yang pakai jaringan LAN, atau mungkin laptop juga ada yang pakai jaringan LAN, kalian bisa pilih yang Realtek PCA GBA Family Controller atau apalah namanya. Pokoknya kalau kalian pakai WiFi pilih yang ini, kalau LAN pilih yang ini. Oke, karena saya pakai WiFi, saya pilih yang dual band wireless. Nah, kalau udah setting ini harusnya kalian tinggal klik OK dan tinggal
start virtual machine kalian. Nah, di sini di bagian Nah, di sini di bagian instalasi kalian bisa milih antara grafik install atau install biasa. Kalau misalnya kalian punya laptop yang gacor, speknya gacor gitu, kalian bisa graphical install. Tapi graphical install biasanya lebih lama daripada install biasa. Dan untuk kegunaan sama aja sih, cuman graphical install lebih kayak Windows gitu bentukannya. Ya karena saya ingin cepat, jadi pakai install yang biasa. Oke, langsung enter aja. Nah, di sini ketika kalian sudah masuk ke proses instalasi, untuk bahasa kalian bisa pilih yang bahasa Inggris aja. Sebenarnya bisa pilih bahasa Indonesia kalau misalnya kalian ngerti tapi gak ngerti bahasa Inggris gitu. Ngerti tapi gak tahu bahasa Inggris. Nah, kalau kalian ngerti tapi nggak tahu bahasa Inggris, boleh kalian pakai bahasa Indonesia. Tapi disarankan pakai bahasa Inggris karena bahasa Inggris bahasa internasionalnya ya. Jadi kalau kalian tanya ke community Debian, kalau ada error apa, kalian bisa tanya ini error ini, kalian jelasin gitu. Apa tulisannya? Ntar mereka bakal tahu, oh ini errornya. Maka dari itu saya pilih bahasa Inggris. Lalu untuk ini lokasi kita, karena kita di Asia, kita pilih other, terus cari Asia, lalu cari Indonesia. Ini tuh kayaknya waktunya, jadi kita pilih aja United States. Oke. Untuk configure keyboard, key mapnya pakai American English, enter. Di sini kita tinggal tunggu sampai instalasinya selesai. Maksudnya loadingnya selesai. Nah, pada pilihan ini karena tadi saya NAT-nya di INP 0S3, maka saya akan pilih INP 0S3 agar INP 0S3 tuh menjadi primary networknya gitu. Oke, di sini enter saja. Maka dia akan menyeting INP 0S3 kalian menjadi primary networknya. Kita tunggu lagi. Nah, network configuration has succeed. Setelah itu di sini ada bagian configure the network. Di sini kalian disuruh untuk ngasih hostname. Oke, ini kalian bisa kasih sesuka hati kalian, seperti saya. Ini hostname saya kasih CNET aja, dan domain name-nya cnet.com. Domain juga bisa CNET, maksudnya .net gitu ya, bukan cnet.com gitu. Kalian c.net atau yang lain, misalnya asep.com gitu, atau asep.edu, atau bahkan asep.org, atau enggak ujangsaipudin.com gitu misalnya. Dan ya di sini langsung enter. Root password, kalau untuk root password untuk sekarang gitu ya, kalian cukup yang gampang diinget aja deh gitu. Misal kayak saya 1 2 3. Oke. Nah, disuruh re-enter lagi, masukin lagi 1 2 3. Full name new user. Ini buat user kalian. Kalau untuk user pakai aja nama yang gampang diingat gitu. Jadi kalian kalau mau login sebagai user di remote atau yang lain-lain, kalian ingat namanya. Sini saya isi Shiro karena biasanya juga pakai Shiro.
dan enter. Untuk ini kayaknya enter aja, nggak usah diganti gitu ya. Terus passwordnya samain aja kayak root untuk sekarang gitu, biar nggak lupa. Oke, ntar ya tinggal tunggu lagi loadingnya. Bagian ini kalian pilih aja yang western karena ada Jakartanya kan. Oke, enter. Nah, untuk partisinya gunakan yang guide atau use entire disk. Lalu SCSI 2, lalu enter. Nah, ini karena kita new user ya istilahnya, kita belum terlalu ngerti Debian. Ini all files di dalam satu partisi saja. Oke, di enter aja. Ini finish partisi dan yes. Setelah itu tunggu sampai loadingnya selesai. Nah, setelah selesai di sini kalian kalau ditanya configure package manager, kalian pilih saja no karena kita akan konfigurasinya di dalam Debian ya, atau secara online lah ya. Ntar kita setting repository-nya. Jadi sini no, ini juga no. Oke, kita tunggu lagi loadingnya. Nah, untuk configuring popularity contest atau survei, kita pilih no aja. Nah, di sini untuk bagian software selectionnya, karena kita pakai yang biasa, jadi kita bintangin 3 terbawah aja, web server, SSH, sama standar sistem utilitiesnya. Udah gitu, continue. Tunggu sampai loadingnya selesai lagi.
Nah, setelah loadingnya tadi selesai, dia akan nanya install the group bootloader. Yes, pencet saja yes, lalu pilih di dev SDA, ya itulah pokoknya, lalu enter. Nah, dia bakal install group bootloader setelah itu, dan ya finish the installation. Instalasinya sudah selesai, kalian tinggal nunggu sedikit loading. Nah, setelah instalasinya komplit, sini kalian continue aja biar ngerestart. Nah, ntar dia bakal ngerestart sendiri pokoknya. Di sini kalian sudah selesai melakukan instalasi Linux Debian 11. Nah, mulai dari sini kalian tinggal masuk ke root, masukin passwordnya, kalian cek IP-nya. Nah, pasti IP INP 8 sama 9 tuh belum ada, maka dari itu kita harus setting dulu dengan dengan memasukkan perintah nano etc network interface. Oke. Setelah masuk ke sini, nah ini INP0S3 atau adapter satunya ini, karena tadi kita pilih sebagai primary, dia bakal otomatis ke setting. Sekarang kita perlu setting INP0S8 sebagai iFace INP0S8 static. Ini lupa, init static, terus tab, lalu addressnya terserah kalian. Kalau saya 197.161.16.16, lalu netmasknya 255.255.255.0. lalu setting agar kita bisa terhubung ke jaringan internet, kita setting INP 09 iFace INP 0S9 inet DHCP. Yang ini kita DHCP kan saja. Oke, udah gitu Ctrl X lalu Y lalu enter. Terus kita restart dulu networkingnya dengan cara sistem CTL restart networking, networking. Networking. Nah, kita tunggu sampai bisa ngetik lagi. Lalu kita cek IP A. Nah, di sini kita udah dapat semua IP-nya. Lihat INP 0S8 dan INP 0S9 kita udah ada IP-nya. Nah, kita cek lagi apakah udah kehubung ke internet dengan cara ping ke 8.8.8.8 yaitu Google. Kalau sudah TTL berarti kita udah berhasil nyambung ke jaringan internet. Kalau masih kurang yakin, kita bisa ping lagi ke google.com-nya langsung. Ping ke min-c3 google.com lalu enter. Nah, kalau sudah TTL berarti kita sudah berhasil nyambung ke jaringan internet. Kalau udah nyambung ke jaringan internet, kita langsung pasang repository-nya dulu. Kita nano etc apt source
.list. Nah, di sini karena kita bakal pakai repositorinya yang dari Debian asli, maka kita hashtag di sini. Ya, di sini kita hashtagin aja karena kita mau lewat online. Yang ini kita ambil dengan cara CTRL 6 untuk nyalain mark. Nah, lalu ke bawah CTRL-K untuk ngekat, pindahin ke bawah sini CTRL-U. Nah, hashtag di sini ilangin, sip. Lalu kalian kasih non free dulu, non free di belakang ini, non free. Lalu kalian bisa ambil yang dua teratas ini, kalian CTRL 6 lalu ke bawah. Nah, untuk ngekopi kalian pencet Alt+6. Udah gitu kalian udah gitu kalian CTRL-U buat ngepaste-nya. Di sini kalian yang barusan kalian paste hapus aja updates-nya. Nah, kalau udah menurun kayak tangga gini, harusnya ini repositorinya udah bener. Udah gitu kalian CTRL-X, CTRL-Y, lalu enter. Di sini kalian tinggal apt-get update. Nah, kalau misalnya berhasil tanpa ada kendala apapun, berarti udah bener. Kalau misalnya ada kendala, berarti ada yang salah di codingan ininya, di nano etc apt source listnya. Ini tunggu aja. Untuk update biasanya cepat. Nah, yang agak lama itu upgrade-nya. Oke, udah selesai. Nah, kita tulis lagi kayak tadi apt-get. Sekarang kita ganti upgrade. Lalu enter. Nah, di sini dia bakal nanyain apakah kalian setuju atau tidak. Kalian pencet aja Y lalu enter. Di sini dia akan nge-upgrade Debian kalian. Nah, di sini agak lama, jadi tungguin aja. Nah, setelah terinstall apt-get upgrade-nya, kalian tinggal cek apakah SSH-nya udah keinstall atau belum dengan cara systemctl status SSH. Nah, kalau udah aktif running berarti itu SSH-nya udah keinstall. Tapi kalau misalnya belum, kalian bisa install manual dengan cara apt-get install open SSH server. Nah, kayak gini. Nah, kalau misalnya kalian install manual dan emang belum keinstall, dia bakal install sendiri. Tapi karena di sini udah keinstall, jadi dia nggak perlu install lagi. Karena status SSH-nya udah nyala, di sini kita tinggal ngecek IP kita. Nah, ini dia. Lalu buka putih dan win SCP-nya untuk remote server. Oke. Nah, di sini saya sudah membuka putih dan WinSCP-nya. Oh, WinSCP. Nah, ngalangin nggak ya? Nah, di sini.
Ini putih, ini WinSCP, ini dia Debian-nya. Nah, di sini saya bakal konfigurasi putihnya dulu karena lebih mudah. Oke, di sini di hostname or IP address kita masukin IP address yang ada di INP0S9. Oke, 192.168.1.17. Kita open. Nah, kalau berhasil biasanya dia langsung muncul kayak begini. Dia langsung muncul the host key is not changed for the server. Pokoknya gitulah ya. Ini accept aja. Nah, di sini kita diminta login sebagai user. Nah, ini kalau kalian lupa nama user gitu, waduh lupa nih, udah jauh kayak gini, nama usernya siapa ya? Kalian bisa ngecek nama user kalian dengan cara cat terus D.2 F1 lalu etc /pas WD. Nah, di sini kalian bisa lihat nama yang akses server kalian. Nah, di sini ini ada root, daemon, bin, sistem dan lain-lain. Tapi kalian cukup perhatikan yang shiro. Nah, di situ biasanya letak nama kalian, entah itu Ujang, Asep atau siapapun itu. Oke. Berarti di sini kalian tinggal masukin nama user kalian. Oke, di sini masukin shiro. Kalian juga akan diminta password, masukin aja passwordnya. Dan ya, sini kalian udah masuk ke remote servernya. Di sini kalian bisa cek IP-nya. Kalau sama, ya berarti kalian udah masuk ke server tersebut lewat remote. Dan ini untuk WinSCP sama kayak tadi, kita masukin 192 atau INP09-nya tadi ya. 192, 168, 117 dan username. Di sini username langsung dimasukin seperti ini, shiro, lalu passwordnya 123 dan pencet login. Nah, sama kayak tadi, kalau berhasil dia bakal nanya accept atau enggak. Kita accept dan ya, di sini kita udah berhasil masuk ke sistem Debian kita lewat lewat remote server. Nah, di sini kita bisa lihat etc. Nah, disinilah folder dan data-data Debian kalian ya. Kalau di sini tampilannya kayak Windows Explorer gitu. Dan kalau yang putih itu tuh kayak Debian lagi. Nah, oke. Kalau kalian sudah seperti ini, berarti kalian sudah berhasil menyambungkan dengan remote servernya. Dan ya, berarti kalian sudah selesai. Selamat, pokoknya kalian sudah sampai di sini. Oke. Segitu saja tutorial dari saya. Semoga bermanfaat buat yang lagi belajar Debian. Ya jangan di skip lah pokoknya. Nah, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh komen di bawah, nanti kita diskusikan lah. Semoga aja saya ngerti kalian apa yang kalian maksud ya. Oke, terima kasih sudah menonton dan see you next time.